Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Unugan Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran di kelas 5 mengenai tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, dan subtema 1 manusia dan lingkungan di pembelajaran 1. Nah, video pembelajaran kali ini saya akan memulai dengan simulasi kegiatan belajar di dalam kelas, yaitu di kelas 5. Bagaimana? Kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam keadaan yang semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa memohon kelancaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini ada yang tidak masuk. Nah, untuk yang tidak masuk, mungkin dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudah masuk di tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, dan kita masuk ke pembelajaran pertama. Adapun tujuan dari pembelajaran kita saat ini yaitu melalui teks bacaan krisis air bersih, peserta didik dapat menjelaskan fungsi air untuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi nanti setelah kalian membaca dan mempelajari pada materi ini, diharapkan kalian sudah bisa menentukan apa fungsi air untuk makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya adalah melalui gambar dan teks bacaan, peserta didik mampu menyebutkan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan air. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mulai untuk materi fungsi air, seperti itu. Nah, sekarang kita buka buku siswanya untuk kalian di tema 8, subtema 1 di halaman 2 ya, pembelajaran pertama. Di situ ada teks bacaan. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, di situ ada teks bacaan. Warga Kelurahan Maborobo, Kecamatan Betambiri, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Nah, di situ ada selanjutnya. Silakan kalian dibaca sendiri dan dipahami ya. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, sudah membacanya. Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di situ ada teks bacaan. Demi air bersih, warga Maborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Maborobo di Kecamatan Beta Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Ya, mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapat air bersih. Mereka mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Nah, di situ juga ada gambarnya ya. Nah, Kecamatan Sorawolio, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen, ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu ada tanah sulit di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran bersih karena pipa PDAM belum mencapai daerah sana. Warga Kelurahan Maborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang ada di bawahnya. Ya, kita mulai dari membaca soal yang pertama, yaitu apa fungsi air bagi manusia. Soal yang nomor 2, apa fungsi air bagi hewan. Dan yang terakhir, nomor 3 itu ada apa fungsi air bagi tumbuhan. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang sudah paham?
Nah, setelah membaca soalnya, sekarang Ibu harap kalian bisa membentuk kelompok. Nah, satu kelompok itu minimal 3 dan maksimal 4 ya. Di sini Ibu minta ada 4 kelompok, terdiri dari 3 sampai 4 ya. Silakan bentuk kelompok dan nanti Ibu akan kasih kita akan bermain dengan metode permainan time token, yaitu nanti ada Ibu mengasih lindingan dan kelompok yang mendapatkan itu harus maju semua dan token atau itu berbicara di depan teman-temannya ya, seperti itu. Sudah terbentuk 4 kelompok dengan minimal 3 dan maksimal 3 anggota. Nah, sekarang Ibu mempunyai 4 lindingan, masing-masing kelompok milih 1 lindingan. Nah, sebagai gantinya kita nanti Ibu akan memilih, kalian akan menjawab dan belajar dari situ ya. Nah, untuk kelompok pertama mengambil 1. Nah, jadi nanti kita permainan. Jadi kalau misalnya kita mendapat 1 lindingan, di sini isinya soal dan harus dijawab bersama. Ya, jawaban setiap itu harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi satu kelompok misalnya ada fungsi air bagi manusia, sebutkan 4, misalnya anggota kelompoknya ada 4, maka setiap anggota kelompok wajib memberikan jawaban yang berbeda, tidak boleh sama. Dan ketika ada satu anggota kelompok yang tidak bisa menjawab, maka seluruh anggota kelompok tersebut mendapat hukuman, dan hukumannya itu terserah teman-temannya, misalnya menyanyi. Nah, sekarang kita mulai permainannya ya. Nah, kita mulai dari kelompok pertama ya. Ibu sudah ada lindingannya. Ini adalah soal untuk kelompok pertama. Kelompok pertama berjumlah 3 orang. Silakan maju nanti untuk menyebutkan jawabannya bersama-sama, dan Ibu akan membacakan soalnya. Soalnya adalah sebutkan fungsi air bagi manusia. Ya, silakan sebutkan 3. Nah, fungsi air bagi manusia di situ ada untuk minum ya, untuk memasak, dan untuk membersihkan tubuh. Nah, jawabannya semuanya benar. Kalian anak pintar. Selanjutnya soal yang nomor 2. Di sini Ibu ambil ya. Nah, soal nomor 2 adalah sebutkan fungsi air bagi hewan. Nah, fungsi air bagi hewan silakan disebutkan, ada 3 ya. Silakan sebutkan berbeda-beda. Nah, jawabannya adalah yang benar minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan di air. Nah, untuk selanjutnya di kelompok yang ketiga, soalnya adalah sebutkan fungsi air bagi tumbuhan. Nah, ada yang sudah bisa menjawab. Nah, jawabannya di sini cukup 2 saja, silakan. Nah, jawaban yang benar adalah fungsi air bagi tumbuhan, yaitu air diperlukan oleh tanaman atau tumbuhan untuk yang pertama untuk fotosintesis, yang kedua itu untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Karena kalau tidak ada air, tumbuhan pun bisa mati kekurangan air. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir untuk kelompok terakhir ya, untuk kelompok 4. Di sini ada soalnya, yaitu sebutkan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan air. Nah, sebutkan 5 ya, karena kalian kelompoknya ada 4 dan kalian juga bisa berembuk untuk 1 jawaban yang sama. Ya? Sudah? Nah, jawabannya adalah yang pertama untuk minum, yang kedua untuk mandi, yang ketiga untuk memasak, yang keempat untuk mencuci, dan yang kelima adalah untuk wudhu ya. Itu bisa. Nah, jadi di antara 4 kelompok tadi yang tidak bisa menjawab yaitu ada di kelompok yang ketiga, karena belum bisa menjawab dengan benar fungsi dari air untuk tumbuhan. Nah, kelompok 3 mendapat hukuman dari teman-temannya. Kira-kira hukumannya apa? Nah, setelah tadi kelompok 3 sudah mendapat hukuman yaitu menyanyi bersama, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi yang pertama, kira-kira dari pembelajaran yang tadi kita telah mempelajari tentang apa?
Ya, yang pertama, kita telah mempelajari tentang fungsi air bagi makhluk hidup, yaitu fungsi air untuk manusia, fungsi air untuk hewan, dan fungsi air untuk tumbuhan. Yang selanjutnya adalah fungsi kegiatan sehari-hari di dalam sekitar kita yang membutuhkan air. Nah, di situ juga ada beberapa kegiatan yang sangat membutuhkan air. Adapun fungsi air bagi manusia, ya, fungsi air bagi kita itu adalah yang pertama untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci pakaian, untuk mencuci piring, untuk mengepel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi air bagi hewan, yaitu untuk hewan minum. Itu jelas ya, semua hewan memerlukan minum. Nah, selanjutnya untuk membersihkan diri hewan, ya, misalnya ada kerbau yang hidup di berkubang di tanah, selanjutnya kerbau itu mandi dengan air agar membersihkan dirinya. Selanjutnya ada sebagai tempat hidup hewan di air, misalnya ikan dan sejenisnya seperti itu. Selanjutnya juga ada fungsi air bagi tumbuhan. Nah, air diperlukan oleh tumbuhan yaitu untuk membantu proses fotosintesis dan juga untuk proses pertumbuhan dan berkembang biaknya tumbuhan atau tanaman itu sendiri. Seperti itu. Nah, sebagai evaluasi agar Ibu mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi yang Ibu ajarkan, tugas kalian adalah membuat daftar apa aja fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu kalian juga membuat daftar kegiatan yang membutuhkan air sehari-hari, ya, seperti itu. Itu untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin Ibu cukupkan sekian. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, dan kalian juga telah mendapat ilmu yang baru dan lebih bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian belajar terlebih dahulu materi yang akan kita belajar di pertemuan selanjutnya agar kita nanti lebih mudah untuk memahami materi. Seperti itu. Nah, Ibu cukupkan sekian. Silakan kita berdoa. Berterima kasih kepada Allah karena kita sudah belajar dan diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video pembelajaran simulasi kegiatan belajar mengajar di kelas 5, tema 8, subtema 1, dan pembelajaran 1. Saya harap video yang saya buat baru ada untuk tema 8, subtema 1 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya membutuhkan komentar, kritik, dan saran yang membangun untuk saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.